Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mendengarkan bacaan Kitab Suci dan Renungan oleh Romo Rio. Romo, kami persilakan. Bapak Ibu, mari kita mengambil sikap hening untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu, Tuhan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Saya akan membacakan Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah Yohanes dari orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Lalu raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Kejawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat dia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes, dan orang itu pergi dan memanggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita mendengar cerita mengenai Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya. Ia dibunuh bukan sebagai hukuman dari Raja Herodes karena Yohanes tidak berbuat salah. Yohanes dibunuh hanya karena dendam yang masih tersimpan di dalam hati Herodias, yaitu istri Herodes yang direbut dari saudaranya sendiri Filipus. Apa yang bisa muncul dari rasa dendam? Dari sebuah perasaan dendam yang ada di dalam hati manusia dan itu tidak kelihatan dari luar, tentu saja, bisa muncul tindakan fisik yang menghancurkan orang lain, bahkan mengakibatkan kematian.
Apakah perasaan dendam hanya akan menganjurkan pihak lain? Tentu saja tidak. Yang pertama hancur adalah hidup orang yang terus-menerus menyimpan dendam di dalam hatinya. Sebab ia tidak akan pernah merasa damai, sebaliknya hatinya gelisah. Orang yang hatinya gelisah akan memandang orang lain sebagai pihak yang mengancam. Dan orang seperti ini tidak bisa berdamai dengan sesama, tidak bisa berdamai dengan alam semesta, apalagi berdamai dengan Tuhan Sang Pencipta. Nah, secara singkat bisa kita katakan bahwa perasaan dendam adalah lawan atau kebalikan dari sikap belas kasih dari Tuhan. Dendam itu lawan dari watak Tuhan yang penyayang, pemurah, dan pengampun. Coba mari kita lihat pelan-pelan bagaimana dendam Herodias itu berkembang dan semakin memuncak dan berakhir dengan keinginan untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Barangkali lebih mudah kalau kita melihat orang-orang yang ditonjolkan di dalam cerita itu. Pertama, tentu Yohanes Pembaptis. Ia kan dikenal sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Dan inti pewartaan Yohanes itu mengingatkan agar orang-orang bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yohanes boleh dikata merupakan tokoh yang menyiapkan jalan bagi kehadiran Yesus di antara umat Israel. Ia membaptis Yesus di Yordan, dan kemudian seruan agar tiap orang bertobat tentu juga terdengar sampai Herodes, sang penguasa yang mewakili kehadiran Kaisar Roma di antara orang-orang Yahudi saat itu. Lalu siapa Herodes? Dia orang yang paling berkuasa. Dia bisa menentukan mati hidupnya orang-orang di wilayah kekuasaannya. Dan kekuasaan itu rupanya sudah membutakan hati nurani Herodes. Dan meskipun sebenarnya sudah beberapa kali Herodes mengundang Yohanes Pembaptis untuk minta petunjuk, mendengarkan ajaran-ajarannya, tapi dalam hati itu juga timbul rasa hormat kepada Yohanes Pembaptis, tapi Herodes itu masih mudah dipengaruhi oleh apa yang dikatakan oleh Herodias istrinya. Siapa Herodias? Semula dia itu kan istri Filipus, saudara Herodes sendiri. Kekuasaan bisa membuat Herodes memperoleh apa saja yang diinginkan, termasuk mengingini istri orang lain. Herodes ini jadi tidak enak hati sewaktu Yohanes itu menegur Herodes. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Nah, sejak saat itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Disitulah Herodias sudah memiliki rasa marah pada Yohanes. Karena posisi sebagai istri orang nomor satu saat itu seakan-akan terancam. Nah, kalau Herodes mengikuti nasihat Yohanes, lalu Herodes akan kehilangan segala hal yang bisa diimpikan dan bisa diraih sebagai istri orang nomor satu itu. Kemarahan ini tidak dapat dia salurkan secara terbuka, namun pengaruh pada suami terus dilancarkan, sampai kemudian berhasil dan Yohanes itu dipenjarakan. Tidak puas dengan hanya dipenjara, tujuan akhir Herodias adalah melenyapkan Yohanes, yang merupakan ancaman bagi dirinya sendiri. Lalu siapa Salome? Salome itu anak Herodias, yang akhirnya akan berhasil menjadi jalan bagi Herodias untuk menuntaskan rasa marah yang tersimpan dan yang sudah mengeras menjadi dendam. Rasa marah berkembang jadi benci, rasa benci membesar menjadi dendam, dan Herodias bisa meracuni pikiran anak perempuannya, dan Salome mengikuti apa saja kemauan ibunya. Nah, sewaktu kesempatan muncul, Salome meminta kepala Yohanes Pemandi di sebuah talam. Itulah pelampiasan dendam sempurna dari Herodias. Nah, kalau cerita ini diteruskan, Herodias yang ambisius itu malah mengajukan permohonan pada Kaisar Caligula waktu itu agar Herodes suaminya itu dijadikan raja, setingkat raja. Banyak alasan untuk menolak permintaan seorang istri yang haus kekuasaan ini. Lalu akhirnya malah diceritakan Herodes diasingkan ke tempat lain karena dianggap berambisi. Dan Flavius Josephus, sang pencerita kisah itu, menulis di dalam bukunya bahwa akhir hidup Herodes itu sengsara sebagai
yang tadinya berkuasa tapi sekarang hidup di pengasingan, dan Herodias tentu saja mengalami yang serupa, hidup dalam kehinaan di pengasingan. Tapi coba mari kita ambil hikmahnya dari cerita sepenggal tadi. Perasaan muncul yang kemudian berekskalasi dan akhirnya memuncak menjadi dendam dan membuat hidup dia tenggelam. Tolong perasaan primer. Jadi setiap manusia itu mengalami perasaan ini, dan perasaan ini gunanya adalah untuk melindungi diri dari ancaman yang datang pada kita. Kalau ada sesuatu yang mengantar kita, lalu lindungi diri dan dengan kemarahan pada pihak yang mengancam itu. Kita tidak rela, maka timbul rasa marah. Marah itu lalu bisa menimbulkan rasa benci. Rasa benci itu adalah rasa tidak bersahabat, tidak senang, tidak ramah pada pihak lain. Rasa benci yang tidak diolah itu akan menggumpal menjadi rasa dendam yang tadinya tidak bersahabat, lalu menimbulkan rasa ingin menggeser. Rasa dendam yang kita pelihara itu sungguh membusukkan hati kita. Apa ada manusia yang tidak punya dendam? Barangkali tidak ada manusia yang tidak bisa marah. Karena rasa marah itu perasaan dasar. Namun dendam itu kan bukan perasaan dasar. Jadi bisa kita hindari. Sedangkan marah saja bisa kita kelola. Kan? Kita mendengar ada istilah anger management. Ada filmnya tentang anger management. Kalau kita marah, kita bisa mengelola kemarahan itu, mengungkapkannya dengan baik, dan dengan demikian tersalur. Maka saya kira pastilah rasa dendam itu juga sebenarnya bisa dikelola dengan baik juga. Salah satu cara manusia membayangkan Tuhan itu kan dengan membuat semua kosok bali atau kebalik dari hal-hal yang buruk yang biasa kita lakukan. Manusia berdosa, maka kita membayangkan Tuhan itu adalah yang kebalikannya, Maha Pengampun. Manusia benci, maka kita itu membayangkan Tuhan yang Maha Penyayang. Kita bisa memusuhi orang, kita maka membayangkan Tuhan yang belas kasih. Jadi hal-hal yang ingin kita raih itu kita lihat yang sempurna ada dalam Tuhan, kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kalau Paulus itu kan mencoba menggambarkan situasi itu demikian. Di dalam diri kita ini, Tuhan itu menanamkan duri di dalam daging. Supaya kita diingatkan. Supaya kita itu ingat kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Jadi di dalam diri kita itu ada seperti pertempuran. Siapa menang, siapa kalah. Pertempuran antara daging dan roh. Coba kalau kita misalnya membaca dari kitab Galatia yang ditulis Paulus, dia mengatakan begini. Perbuatan daging itu nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu yang menjadi katakanlah ciri-ciri kejatuhan manusia. Tapi buah roh itu kasih, sukacita, damai, sabar, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, kita bisa hafal, tapi untuk sungguh memiliki semuanya kita harus banyak berdoa kan. Saya kira kita mendengar banyak cerita tentang hal ini. Ada guru yang bereksperimen dengan para muridnya misalnya. Dia meminta tiap orang menulis nama. Siapa orang-orang yang masih kamu benci dan kamu masih menyimpan dendam padanya. Anak-anak diminta besok bawa buah apel, lalu bawa nama-nama itu. Lalu anak-anak diminta menuliskan nama-nama orang yang dibenci di buah apel itu. Lalu mengatakan, setiap hari kalian harus membawa buah yang sudah ditulisi oleh nama-nama itu. Nah, karena kan buah apel sudah ditulisi, nama-nama, kulitnya sobek, kalau dibawa berhari-hari, 1-2 hari belum busuk. Hari berganti minggu, beberapa hari kemudian buahnya mulai membusuk. Tapi
gurunya memerintahkan jangan ditinggal di rumah, harus dibawa. Kan supaya tasnya tidak busuk, kemudian buahnya dimasukkan dalam plastik. Tapi lama-lama anak-anak nggak tahan, kapan ini Bu Guru kita harus meninggalkan itu. Lalu disitulah gurunya mengajak berbicara anak-anaknya itu dengan mengatakan, coba kalau kita membawa barang busuk di dalam diri kita itu, kita merasa nyaman nggak? Ya nggak nyaman, tas kita akan lalu bau dan ini berat lama-lama. Nah itu sebenarnya adalah perasaan benci yang dendam di dalam diri kita itu membuat hati kita busuk. Dendam itu membuat orang selalu berpikir jelek tentang orang lain. Kita menjadi tetap tenang. Kalau tidak kita bisa dijauhi orang. Gerak pergaulan kita terbatas. Kita selalu punya prasangka. Lalu anak-anak mulai paham bahwa mengampuni, berbaik hati, memandang orang, respect, dan sebagainya itu jauh lebih meringankan daripada menyimpan beban dendam di dalam hati. Ada banyak pencobaan lain, misalnya dengan air, setiap hari diminta untuk memikirkan yang jelek tentang air itu, orang Jepang membuat percobaan itu dan dilihat bahwa memang kemudian gambar atom air itu berbeda dari orang atom yang ada yang dengan tanaman. Bunga anggrek pun orang yang mempunyai bunga anggrek bisa mengalami katanya. Kalau bunga anggrek itu diajak bicara, dia akan berbuah indah. Tapi kalau tidak pernah diperhatikan, kita berpikir jelek tentang bunga itu, dia sebaliknya tidak akan berterang. Lalu sebenarnya itu, bahwa alih-alih kita itu ingin hidup dengan damai, kalau kita itu membawa dendam, itu kan akan membuat kapal kehidupan kita, dan semakin banyak dendam, kapal kita itu tenggelam. Masihkah kita ingin membawa terus rasa dendam yang membuat kita makin busuk? Karena hidup kita tenggelam karena dendam, dan karena hidup damai itu pilihan. Maka Bapak Ibu, mari kita meneruskan untuk dalam sungguh membayangkan Allah yang Maha Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang itu adalah sungguh segala kebalikan dari apa yang biasa merupakan kelemahan kita, dan demikian kita ingin selalu bergantung pada Allah yang Maha Rahim dan Pengampun itu. Amin. Terima kasih Romo atas renungan yang sangat memberkati kita semua. Romo, mohon doa dan berkat penutup untuk kami. Marilah kita berdoa. Allah Maha Penyayang dan Pengampun, kami mendapat anugerah kehidupan yang sebenarnya harus kami syukuri setiap hari. Namun kerap kali sikap kami justru adalah mengeluh dan lalu merasa tidak pernah merasa puas. Banyak hal yang kami cari, dan dalam mencari segala sesuatu yang terbaik, kami merasa orang-orang lain sekitar tidak mendukung, malah menghalangi. Dan orang-orang yang menghalangi itu kami jadikan musuh. Dan karena perlakuan mereka, kami merasa terancam. Dan karena itu kami merasa benci. Dan karena itu kami ingin selalu menyingkirkan mereka. Ajarilah agar dengan demikian kami dapat semakin mengembangkan rasa syukur atas segala anugerah kehidupan. Dengan demikian, kami semakin dapat memandang orang-orang yang di sekitar kami adalah sesama orang yang berjalan kembali menuju kepadamu, sumber segala kehidupan dan kedamaian. Dan tidak lupa pada siang hari ini kami ingin berdoa secara khusus untuk korban mereka yang meninggal di dalam kerusuhan di Kanjuruhan. Kelompok-kelompok olahraga yang begitu fanatik kerap kali menyimpan dendam berkelebihan, memandang orang sebagai musuh. Semoga kami semakin dapat melihat permainan adalah sumber kegembiraan, bukan persaingan untuk menghancurkan dan meniadakan. Semoga mereka yang ditinggalkan mendapat penghiburan, semoga arwah-arwah orang yang meninggal mendapatkan istirahat kekal di dalam naungan. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Mohon waktunya Bapak Ibu